Seperti dulu kalau Ibu dan Bapak pernah ngikutin, materi saya yang dulu-dulu, itu saya selalu mengatakan, Anda perlu gambar, dan gambar ini tidak akan membuat anak Bapak Ibu tidak berbicara, tetapi ini memudahkan dia berbicara dan mengingat. Apakah itu? Karena pada waktu dia menyerahkan gambar pun, kita atau anak itu diminta sebisa mungkin mengeluarkan suara. Mungkin misalnya minta dia memberikan gambar air minum, gitu ya. Oh, dia serahkan ke kita untuk meminta. Karena keterbatasan dia mungkin bisa ngomongnya ai, tapi nggak bisa ngomong air. Nah, pada waktu dia ngomong ai, nah kita mengulang dengan mengatakan sekali lagi air tanpa menyalahkan. Jangan pernah mengatakan salah, bukan ai, yang benar itu air. Jangan katakan seperti itu. Anda sebagai orang tua atau terapis atau saudaranya cuman perlu membetulkan tanpa harus mengatakan bahwa kamu salah mengatakan ai. Tapi yang benar air. Langsung aja kita koreksi dengan air. Nah, dengan dia mengatakan, sebenarnya kalau untuk orang tua atau orang-orang yang terbiasa di sekelilingnya itu sudah tahu kok, yang diminta dia ngomong air itu air. Tetapi kalau dia sudah masuk sekolah, belum tentu gurunya atau orang-orang di sekelilingnya itu ngerti yang dimaksud dia itu apa. Tapi dengan gambar ini, orang-orang yang baru di sekitarnya akan ngerti, oh yang dimaksud dia itu dia minta air, mungkin dia haus. Nah, seperti itu. Nah, kalau umpamanya Ibu lihat yang di sini, ini malah lebih canggih lagi, ini ada speakernya kan. Kalau dia memencet salah satu, mungkin air, gitu. Ini yang akan bicara air, seperti itu. Ini adalah memang untuk anak-anak mempunyai, ya tergantung. Anak kita itu sampai semana perlunya, ya. Kalau dengan seperti ini, air, ya, mungkin anaknya sudah dewasa dan anaknya kesulitan, sudah sulit sekali untuk bisa berbicara yang proper, jadi dia butuh speaker ini. Nah, tetapi sebenarnya dengan gambar yang tanpa teknologi ini teknologi buatan kita, itu pun sudah orang-orang pasti sudah tahu. Nah, memang fancy-nya kita punya namanya PEX, di mana ada banyak gambar-gambar yang bisa kita berikan ke anak-anak kita, nanti diberi tulisan di bawahnya bahasa Indonesia. Tuh, ya. Ini adalah alat-alat yang akan membantu anak kita sukses berkomunikasi dengan lingkungan barunya dan orang-orang yang ada di lingkungan barunya. Ya, kalau ini ada 3 pilihan. Dia mau tidur, mau bicara, atau aku mau minta makan ini. Jadi dia kalau mamanya mau tidur capek, dia bisa mencet ini. Kalau saya mau bicara, dia mencet yang kuning. Kalau dia yang minta makan, dia mencet yang biru. Semua ini bergantung terhadap situasi yang menjadi masalah di sekolah. Jadi jangan setiap anak yang satu dengan lainnya itu nggak sama pastinya. Oke. Kemampuan yang harus dipersiapkan. Maaf ya, Ibu Bapak, kalau saya sering minum ya. Karena saya ini kalau ngomong terus, tapi saya nggak minum, saya juga jadi kering mulut saya. Jadi kemampuan, nomor satu, kemampuan yang harus dipersiapkan, nomor satu adalah
anak ini bisa mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan. Bisa dibayangkan ya, kalau anak ini tidak bisa mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya, itu akan efeknya itu nanti kira-kira bisa dibayangkan nggak? Anak itu bisa marah ya karena dia berusaha mungkin mengeluarkan suara yang menurut dia adalah yang sudah terbaik yang dia bisa lakukan untuk mengkomunikasikan keinginannya dengan suara-suara tersebut. Nah, anak-anak kalau nggak dikasih, pasti jatuhnya marah. Apalagi anak yang sudah bosan di dalam kelas. Nah, gurunya pun pasti juga akan kesulitan untuk menghandle kemarahannya dia. Karena marahnya anak-anak ini tidak seperti biasanya. Ya. Dan anak-anak ini cenderung mempunyai tenaga yang luar biasa walaupun dia masih kecil. Oke, untuk kita bisa mencapai skill mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan, anak ini harus mengerti dulu komunikasi reseptif. Dia harus ngerti. Kalau umpamanya kita biasanya, oke, ambil tas. Kan kalau anak-anak di sekolah kan pasti kalau sekolah pasti bawa tas kan. Ambil tas. Dia akan mengambil tasnya. Ya. Mungkin diambil buka tas, dia akan buka. Nah, itu dia reseptif, itu dia bisa mengerti apa yang dikatakan orang ke anak. Ya, anaknya bisa mengerti. Setelah itu komunikasi ekspresif ini yang agak sulit. Nah, mengutarakan apa yang diinginkannya secara verbal atau non-verbal. Kalau verbal, anaknya berbicara. Berbicara pun harus yang jelas. Kalau nggak jelas, seperti tadi air jadi ayi, mungkin banyak orang yang nggak mengerti apa sih sebenarnya keinginan anak ini. Ya, jadi kalau dia memang bisa berbicara jelas, ya oke. Kalau bisa yang AI itu bisa dilatih dari AI menjadi air, nah itu Anda bisa latihlah di rumah. Jadi kalau dia memang Ibu merasa kayaknya nggak bisa, dia bisa ditambah gerak tubuh. Mungkin dia minta air sambil dia seperti ini, orang akan tahu itu air. Atau dia air sambil dia kasih gambar orang sedang minum air. Orang pasti langsung tahu, oh air. Ya. Nah, sekarang kata-kata apa yang harus kita ajarkan ke dia? Dalam waktu 1 tahun itu, minimum 1 tahun itu, kita atau kalau saya pikir, kalau Anda sudah mengetahui Anda punya anak-anak special needs, kita jangan ngajar yang aneh-aneh. Maksudnya, saya itu jangan ngajarkan kata-kata yang seperti astronot, kata-kata yang bukan kata-kata sehari-hari, atau apa ya? Pokoknya Anda harus, kita tuh istilahnya gini, kita punya banyak kata yang harus dia kuasai. Tetapi kita hanya punya sedemikian waktu yang sangat terbatas untuk mereka menguasai kata-kata itu. Jadi kita pilih kata-kata yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Seperti Anda harus memilih kata-kata yang berhubungan dengan aktivitas anak-anak itu di sekolah. Ya. Misalnya ya dan tidak. Anak itu harus bisa tahu konsep ya dan tidak. Ya.
Tapi konsep ya dan tidak ini harus baru bisa kita ajarkan kalau dia punya kosakata benda. Kalau dia tidak punya kosakata apapun, kita sulit untuk ngomongnya ya dan tidak. Nah, konsep dia mau atau tidak mau. Nah, jadi ini juga bisa juga dilakukan dengan hanya menunjukkan bendanya. Mau ini atau ini. Nah, dia akan bisa milih. Mungkin jeruk dengan apel. Terus kamu yang ini atau ini, dia tinggal ambil aja. Nah, itu enggak ada yang ya dan tidak. Nah, tetapi kalau ya dan tidak itu pertanyaan gini, apakah kamu mau jeruk? Nah, itu jawabannya ya dan tidak. Nah, tapi dia mungkin nggak tahu loh kok dia diberikan satu benda, terus pertanyaannya apakah kamu mau jeruk? Dia nggak tahu jeruk, nggak tahu pertanyaannya. Akhirnya dia tidak bisa menjawab ya dan tidak. Atau kalau anak terlalu panjang, apakah mau jeruk? Kita bisa menanyakan jeruk, apel. Nah, itu ya atau tidak kan kita tahu berdasarkan dari pengalaman. Oh, dia paling suka makan ini. Jadi kalau paling suka, mamanya dia suka makan apel. Kita ngomong apel, terus ada orang yang di belakangnya bilang, ya, ya mungkin dia ngomong gitu ya. Terus kita langsung berikan apel itu ke dia. Oh, dia tahu kalau aku diberitahukan ada satu benda di depan saya dan saya ngomong saya pasti dikasih benda itu. Setelah itu berlalu, ibu ajarkan dengan benda yang tidak disukai. Nah, maksudnya dia ngomong ini, mungkin yang sulit disukai oleh anak-anak itu yang asam. Mungkin sama yang agak aneh. Ya biasanya yang nggak ada rasanya seperti bengkoang. Bengkoang itu sudah keras, nggak ada manisnya, ya nggak ada. Pokoknya nggak enak lah. Nah, ada waktu dia ngomong bengkoang, mungkin dia nggak tahu bengkoang apa. Mungkin ya, dia dimasukin terus nggak enak. Nah, itu yang di belakang anak ini prompternya harus ngomong tidak, tidak terus dikasih lagi. Dia mestinya ngomong tidak, ya kan? Kalau dia tidak bisa karena baru saja terjadi dan anak itu tahu saya tidak mau itu. Mungkin dengan gerakan tangannya kita sudah tahu sebenarnya dia tidak mau, tetapi dia bisa mulai melafalkan tidak menjadi iya. Ya mungkin aja itu. Jadi kita tahu paling sedikit ada suara yang sudah keluar. Kalau dia ngomong iya, si terapis bukan yang ada di belakangnya dia, suster atau pembantu harus mengkoreksi dengan bicara tidak, padahal dia lagi iya, ya tapi dia tahu itu tidak mestinya. Ya. Dalam hal ini Anda tidak bisa kita harus melanjutkan karena program di sini adalah cuma program dia bisa tahu konsep ya dan tidak, bukan tahu cara melafal ya dan tidak dengan benar. Itu nanti ada program lainnya. Oke. Jadi kata-kata itu minum, makan, pipis. Kalau BAB ini saya susah. Ada yang ngomong ada yang macam-macam lah. Ya tergantung dari kebiasaan membicarakan BAB itu pakai apa. Buka, tutup, duduk, berdiri, tulis, warnai. Nah, itu Anda kita bisa diam-diam, kita bikin list. Yang anak saya basic yang harus tahu kata-kata apa. Bikin list itu semuanya.
Kenapa? Tujuannya anak saya bisa ngerti di sekolah, aktivitas di sekolah, pembicaraan antara anak di sekolah itu apa. Nah, itu semua. Tulislah semua dan ajarkan dulu kepada anak kita. Oke. Yang kedua, nah, kemampuan berbagi dan bergiliran dengan temannya. Ini bisa dilatih di rumah. Caranya gimana? Nah, kita biasanya terbiasa melatih apa? Kalau anak-anak ini kalau ada maunya kan selalu teriak-teriak atau wah pokoknya aku cepat-cepat dapat apa yang aku inginkan. Nah, kalau Anda melatih bahwa di rumah itu ada saudara kandung, atau kalau ada saudara sepupu itu ada orang yang datang bertamu, atau ada anak dari teman orang tua. Nah, itu adalah kesempatan untuk bisa berbagi apapun. Jadi mungkin satu makanan, supaya semua bisa merasakan makanan ini, oke, kita harus berbagi sedikit demi sedikit. Dan dia nggak dengan enaknya aja dia minta, saya ambil, terus saya pegang, ini cuma buat saya. Nggak bisa, itu berbagi. Gitu ya. Atau bergiliran, oke, kuenya cuma satu, saya akan bergiliran memberikan sedikit demi sedikit ke Anda semua, ke anak-anak yang ada di sana. Kalau ada sisanya, ya saya kasih sedikit-sedikit sampai itu habis. Nah, itu dia bergiliran mendapatkan makanan itu. Jadi kita harus membiasakan kegiatan ini di rumah.